طيبة فتيشكر فأتيت إلى حبيبي فدائية ورفق صلي على محمد السلام عليك ya Rasulullah. Saya berdoa seperti ini. Saya berdoa saya menjadi juara harapan aja deh gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast PCNU Kabupaten Pati. Hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa hebat. Wah. Nah, tapi sebelumnya ini Ibu, saya ingin memperkenalkan dahulu bahwa ini adalah podcast dari PCNU Pati, begitu. Jadi yang mengelola adalah teman-teman media yang luar biasa juga. Yang hadir di sini juga sudah lumayan banyak dan kedepannya nanti akan kita teruskan mengundang tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Kemudian sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena Ibu sudah berkenan hadir pada podcast kali ini. Kemudian juga sudah berkenan mengisi acara podcast ini dan berbagi pengalaman yang luar biasa. Nah, teman-teman yang di rumah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan sosok yang di samping saya. Di sini ada Ibu Indri Fitriani. Ya, betul. Nah, Bu Indri Fitriani ini adalah pemenang 1 di pemilihan Duta Fatayat Kabupaten Pati yang baru saja berlangsung kemarin. Nah, penasaran ya sih Ibu Indri Fitriani sosok yang seperti apa dan perjalanannya menjadi Duta PC Fatayat Kabupaten Pati itu seperti apa? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita tentang pengalaman beliau menjadi Duta Fatayat Kabupaten Pati. Nah, sebelumnya saya ucapkan selamat Ibu karena kemarin berhasil menjadi pemenang 1 di pemilihan duta. Iya. Bagaimana perasaannya Ibu? Terima kasih Mbak, perasaannya campur aduk sekali. Tapi tetap ada rasa bangga ya Bu? Iya, ada perasaan sangat bangga sih karena di usia saya yang sudah nggak muda lagi ya ini. Ternyata masih bisa memberikan kontribusi yang lumayan lah untuk PC Pati. Selamat ya Bu sekali lagi. Ya, terima kasih. Oke, ini saya panggilnya Ibu atau Mbak nggih? Enaknya kayaknya Mbak aja lebih nyaman gitu ya, lebih mengalir ya. Mbak Indri nggih? Iya. Mbak Indri. Kesibukannya sekarang apa Mbak? Saya yang pasti sebagai seorang istri, seorang ibu ya dari anak-anak saya. Lalu saya juga sekarang sedang memiliki profesi di bidang mengajar juga tentunya ini. Lalu apa ya, saya baru saja 1 tahun terakhir ini ikut organisasi NU di Ranting di tempat saya itu sebagai wakil dari ketua. Itu di Fatayat ya, di Fatayat. Berarti Ibu Indri ini, Mbak Indri ini selain beliau juga istri dan juga seorang ibu, beliau juga adalah pengajar. Dan beliau juga luar biasanya aktif berorganisasi juga nih teman-teman. Alhamdulillah ya. Ibu. Ibu menyinggol sedikit soal perduta-dutaan tadi nggak Ibu ya? Iya. Mbak ya tadi kita ya, Mbak aja ya, Mbak aja. Mbak aja kali ya. Sebagai seorang duta nih Mbak, pasti kan ada banyak sekali perjalanan yang sudah dilalui dari sebelum pemilihan, proses pemilihan sampai pasca pemilihan. Nah, sebetulnya saya sangat penasaran ya Bu ya Mbak soal banyak hal nih terkait kok bisa ya Mbak Indri ini kemudian mewakili Gembong dari sekian banyaknya kader Gembong Fatayatnya begitu. Kok bisa itu? Bagaimana Mbak? Sebetulnya saya juga agak kaget ya Mbak ya. Awal itu sebetulnya dari Gembong itu bingung mau mengirimkan siapa, sementara kan kita harus mengirimkan salah satu perwakilan gitu. Terus dari rapat yang kita laksanakan itu ada beberapa calon dari tiap ranting itu nanti akan dipilih secara
pemilihan kecil lah, pemilihan kecil seperti itu. Dan ternyata saat itu juga saya juga nggak mengajukan diri, jadi ranting saya nggak ada yang mau ceritanya itu. Jadi ya sudahlah, ketika rapat rutin itu kunci saya diambil, Mbak. Kunci motor saya diambil, iya. Terus, nah saya mau pulang setelah rapat itu, jangan pulang dulu, pokoknya ikut sampai selesai gitu. Nggak taunya di situ saya juga disuruh ikut dalam pemilihan, cuma pemilihan jalan seperti itu. Pokoknya Mbak harus ikut gitu. Waduh, ini berbahaya ini itu. Soalnya saya merasa saya masih dalam tahap belajar, saya masih saya merasa kurang lah gitu di situ, karena saya baru masuk di dalam organisasi Fatayat seperti itu. Jadi di sana, dan alhamdulillah dari pemilihan kecil itu saya terpilih menjadi satu perwakilan dari PAC Gembong, dan dengan harus berbesar hati ya. Bismillah lah, karena memang yang lain memberikan tugas pada saya, amanah pada saya, ya insya Allah saya laksanakan seperti itu. Yes, hanya niatnya Bismillah gitu, nggak tahu itu nanti lombanya seperti apa, nanti di sana harus apa, materinya seperti apa, saya nggak tahu sama sekali itu. Jadi setelah itu ketika ada LKD, dan alhamdulillahnya itu ada LKD itu Mbak. 1 minggu sebelum lomba itu ada LKD di Kecamatan Gembong itu. 1 hari full itu kami diberikan materi-materi yang lumayan berguna sih. Memang itu yang benar-benar saya maunya awalnya nggak tahu sama sekali apa itu Fatayat seperti apa, lalu organisasi NU itu badam-badamnya seperti apa saja. Pokoknya materi-materi yang diberikan itu benar-benar membuka wawasan saya dari yang awalnya nol, benar-benar nol saya itu. Dari 1 hari itu alhamdulillahnya sedikit tercerahkan sampai malam itu pada saat LKD. Lalu setelah itu ya, ternyata saya mendapatkan sedikit disebut rintangan ya. Karena mungkin kecapean, waktu tinggal satu minggu itu yang harusnya saya maksimalkan untuk belajar atau latihan gitu, untuk apa persiapan lah. Ternyata saya sakit, sempat sakit juga. Dari 1 minggu itu hampir 5 hari lah saya sakit. Iya. Ngedropnya 5 hari. Iya, ngedropnya 5 hari. Jadi sempat saya itu mau mengundurkan diri, Mbak. Ketika saya bilang ke ketua PAC, maaf ini kayaknya saya nggak bisa ikut gitu. Tapi beliaunya memberikan semangat. Terus keluarga juga bisa-bisa nanti juga sembuh gitu. Terus alhamdulillahnya 1 hari sebelum lomba itu ya saya niatkan Bismillah lah, nanti saya bawa obat aja dari rumah gitu. Jadi selama pemilihan itu juga saya bawa obat Mbak itu. Makanya saya kemarin itu mencoba pemulihan di sini, kalau capek istirahat gitu. Jadi nggak terlalu memforsir gitu. Jadi saya merasa pemilihan kemarin tuh agak kurang maksimal sih ya, karena sakit. Jadi ketika saya terlalu banyak bicara itu nanti juga berpengaruh pada kesehatan, soalnya penyakit saya itu dari dalam gitu. Kalau banyak bicara itu seringnya gitu. Kayaknya kemarin, dan alhamdulillahnya lancar sampai selesai. Berarti alhamdulillahnya diberi kemudahan ya waktu pemilihan kemarin. Alhamdulillah sekali Mbak, itu gimana ya? Pokoknya bersyukur sekali. Sampai akhir nggak kumat ya istilahnya. Jadi itu sudah was-was sekali dari keluarga juga. Wah ini gimana? Soalnya kan proses penyembuhan juga agak lama gitu. Jadi alhamdulillahnya lancar gitu aja, dibaringin lancar. Wah, berarti ini memang perjuangan yang luar biasa ya Bu. Karena meskipun 1 minggu sebelum pemilihan itu sakit, tapi Mbak Indri ini bisa melawan rasa sakit itu dan kemudian bisa berjuang di pemilihan kemarin. Alhamdulillah sekali itu. Terus kan berarti persiapannya ada kendala ya Mbak ya? Iya, gara-gara sakit kemarin. Betul sekali. Terus persiapan yang menurut Mbak itu sudah Mbak maksimalkan di pemilihan duta kemarin seperti apa Mbak? Ini ada satu trik ini ya yang sering saya gunakan dari mulai saya mengenyam pendidikan dari kecil itu, saya selalu merangkum
Oke. Apa yang saya dapatkan itu saya tulis di kertas kecil, jadi kecil sekali gitu. Kertas HVS saya bagi menjadi 2 panjang, terus saya rangkum apa-apa yang intisarinya apa. Jadi apa yang akan saya pelajari di situ. Ya alhamdulillahnya saya sempat membuat itu sebelum sakit itu saya buat rangkuman. Lalu H-1 itu 1 hari itu saya belajar. Saya maksimalkan untuk belajar ya sambil pemulihan lah ya. Saya maksimalkan belajar, misalnya masak juga saya bawa di samping gitu. Sambil dibaca. Sambil dibaca itu. Jadi kadang itu juga suami istirahat dulu gitu kan. Cuma ya karena saya sudah mengambil tanggung jawab, jadi saya harus menyelesaikannya. Itu sudah prinsip saya, Mbak. Jadi kalau sudah ya bismillah, gimana caranya harus maksimal. Dan saya juga persiapan untuk itu kan ada skill ya, Mbak. Nah, itu juga baru malam selesai. Malam sebelum hari H. Iya. Soalnya saya bingung ini saya mau menampilkan apa ya kalau skill ya. Nah, saya agak mikir gini, paling nggak masuk 5 besar sih. Tapi nanti kalau masuk gimana gitu kan, tetap kita harus persiapan. Malam itu saya mulai buka laptop lagi, saya ngedit lagi, saya cari-cari musik, saya cari mau menampilkan apa. Jadi saya aransemen sendiri di situ. Malam jam sekitar habis isya ya itu baru selesai. Terus konsepnya seperti apa itu juga baru saya buat itu tadi malam itu. Dari teman-teman juga nggak ada yang tahu mau menampilkan apa, soalnya saya juga bingung. Saya bingungnya ini besok saya bisa berangkat apa enggak, saya bisa sehat lagi enggak gitu. Jadi ya alhamdulillah aja sih 1 hari masih bisa. Saya kepo Bu, ini Mbak menampilkan apa waktu kemarin pemilihan, tapi mungkin nanti kita bahas di belakang ya Mbak ya. Oh iya. Karena ada pertanyaan lain yang ingin saya tanyakan nih soal pemilihan kemarin. Tadi Mbak menyiapkan banyak catatan ya, berbekal dari LKD kemarin mungkin atau dari materi tambahan. Nah, proses seleksinya itu apa aja sih Mbak di pemilihan duta kemarin? Kemarin itu proses seleksinya lumayan ya Mbak. Dari yang pertama kita ada isian singkat, jadi kita diberikan 10 pertanyaan singkat. Nah, itu materinya alhamdulillahnya dari LKD juga keluar gitu. Itu setelah dari pemilihan singkat itu nanti kan kita catwalk secara bareng-bareng ya itu. Lalu kita satu persatu disuruh maju. Jadi ada pertanyaan, kita ambil undian. Dan itu ada berapa ya, 30 pertanyaan atau berapa gitu loh. Alhamdulillahnya saya mendapatkan yang saya kuasai. Itu ya saya alhamdulillahnya gitu. Di entah itu jawaban benar atau tidak, yang penting udahlah bismillah gitu. Dan setelah itu kita diambil 5 besar prosesnya, baru diambil 5 besar. Dari 20 dari ya, 20, iya harusnya 21 cuma yang datang 20 peserta. Itu kita diambil 5 besar. Baru setelah 5 besar itu kita ada menampilkan skill. Berarti yang menampilkan bakat hanya 5 besar yang hanya 5 besar. Jadi itu. Nah, setelah itu baru diambil juara 1 sampai harapan 2. Tapi keren loh Bu, itu dari 20 peserta ya. Dengan kondisi yang bisa dibilang sedang sakit gitu Bu. Tapi bisa sampai ke 5 besar dan bisa jadi pemenang 1 loh. Alhamdulillah sih Mbak ya. Nah, kemarin bakatnya menampilkan apa Bu berarti? Kemarin itu bakat ada mix ya Mbak ya. Pertama saya menampilkan tari Jawa, tari gambyong itu. Saya ambil yang depannya saja, lalu saya mix dengan karaoke selawat. Di sela-sela karaoke selawat itu juga saya berikan 1 puisi. Oh, iya. Wah, keren sekali. Puisi singkat sih ya, karena kita dibatasi waktu maksimal 5-7 menit. Jadi saya buat yang sedikit-sedikit aja. Wah, ternyata berbakat juga ya Mbak Indri ini, karena bisa menari, menyanyi dan juga membaca puisi teman-teman. Emang tidak salah ini Mbak Indri jadi belajar ini. Oh, berarti bermacam-macam ya Bu yang ditampilkan kemarin. Iya. Sebenarnya sih mau saya mix lagi, cuma dalam waktu 5 menit, 7 menit itu apa ya, kayaknya kalau terlalu banyak juga nggak maksimal juga gitu. Jadi ya udahlah gitu. Saya rasa itu sudah cukup. Tapi sebelumnya memang bisa ini menari dan juga menyanyi gitu. Kalau menari itu apa ya Mbak? Hobi sih.
Dari dulu berarti sih. Dari dulu itu saya hobi, sempat juga saya alhamdulillah pernah menjuarai di tingkat kabupaten, juara 2 tingkat kabupaten waktu ya setingkat SMA lah gitu, itu pernah. Lalu di samping itu kan saya sebagai pengajar ya, jadi saya juga sering untuk mengajari lah anak didik saya. Wah, keren sekali. Mbak Indri ini keren sekali ternyata teman-teman. Sedikit Bakatnya aja. nggak cuma satu, tapi banyak. Nah, Masih sedikit, Mbak. baik Ibu. Mbak ya tadi ya? Iya, Mbak. Maaf Terus ini, Mbak. karena wajahnya sudah mulai tua ini. Terus ini Mbak, dari beberapa rangkaian seleksi nih, kira-kira yang paling sulit menurut Mbak Indri itu yang bagian mana? Yang paling sulit itu apa ya, Mbak? Saya rasa semuanya lumayan sih, Mbak ya. Karena apa ya? Saya benar-benar yang baru belajar di dunia fatayat sebetulnya. Jadi saya awal masuk menjadi anggota fatayat itu juga bingung apa sih fatayat itu, seperti apa kegiatannya, terus ada banom-banom juga gitu kan. Dan alhamdulillahnya juga saya tuh langsung tercerahkan dari materi-materi yang ada gitu. Oh seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi agak masuk sih untuk materi itu benar-benar saya yang dari nol gitu. Kalau dari penampilan skill itu saya kurang maksimalnya, saya merasa kurang maksimal sih kemarin itu. Karena ketika saya memulai skill itu, saya merasa, aduh ini penyakit saya ingin kumat. Jadi ketika saya sudah ingin kumat itu, alhamdulillah saya mengutarakan ke penonton ya, ke teman-teman sahabat semuanya itu, nanti bersama-sama ya, jadi mic itu saya berikan ke mereka gitu. Dan alhamdulillahnya mereka juga merespon dengan baik, jadi itu sangat terbantu karena itu sudah aduh kayaknya ini mau kumat sih gitu. Jadi audiens juga saya ikutkan dalam skill kemarin sih seperti Improvisasinya juga bagus ya Bu berarti. menutupi ya. Nah, berarti semuanya punya tingkat kesulitannya masing-masing. Iya, ada tingkat kesulitannya. Jadi nggak ada yang terlalu sulit juga nggak ada yang terlalu mudah. Semua insya Allah kalau kita pelajari juga bisa. Nah, terus dari beberapa rangkaian itu kira-kira yang paling mengesankan yang mana Mbak? Yang paling mengesankan ketika skills ya menurut saya. Karena dari rangkaian itu kan skill kita harus mengambilkan apa yang kita bisa gitu, apa yang menjadi keahlian kita. Dan di situ itu kita dilihat oleh banyak sekali sahabat-sahabat yang lain, takutnya nanti mengecewakan nggak ya, terus saya sampai detik ini saya sudah pantas di sini apa enggak ya, itu pikiran tuh berkecamuk itu sebetulnya, tapi itu balik lagi niat bismillah lah, udahlah akhirnya ya lancar. Berarti waktu penampilan bakatnya itu ya Bu? Iya. Karena cuma 5 finalis yang diberikan kesempatan untuk menampilkan bakat. Dan bakat dari peserta lain itu Masya Allah. Saya juga aduh minder ini. Banyak sekali, apalagi yang usianya masih di bawah saya, itu masih fresh graduate banget ya. Jadi ya aduh ini kok saingannya kok muda-muda gitu. Jadi merasa agak, saya ini usia sudah lumayan, apakah saya bisa gitu. Ya alhamdulillahnya juga nggak tahu juga itu penilaian juri seperti apa. Ternyata dipercaya untuk ya mengemban amanah. Berarti kemarin ditonton oleh kader-kader Fatayat se-Kabupaten Pati ya Mbak ya? Iya betul. Ramai sekali nggak kemarin? Ramai sekali, alhamdulillah. Itu saya kalau jadi Mbak Indri pasti sudah nervous duluan, nggak jadi tampil. Langsung mundur. Iya sih, nervous itu pasti ada itu Mbak ya. Cuma ya bagaimana cara kita untuk mengatasi itu aja. Keren sekali. Tapi kalau mengatasi nervous versi Mbak Indri kayak gimana ya Mbak ya? Mengatasi nervous, saya itu orangnya kalau dikenal teman-teman ya itu tersenyum. Jadi saya kalau agak nervous gitu ya udah saya pasti senyum gitu untuk menutupi nervous saya. Jadi awal untuk tampil dimanapun, karena saya juga ya alhamdulillahnya di beberapa organisasi selain di agama, di NU juga ada organisasi yang lain, itu saya juga ikut tampil ya seperti itu Mbak.
Jadi pertama kali meskipun sering tampil itu pasti nervous itu ada. Jadi ya Bismillah, awal nervous, kalau sudah berjalan itu sudah hilang. Berarti nervousnya awal-awal saja. Iya, awal-awal saja, awal tampil gitu pasti ada sesuatu yang saya bisa nggak ya gitu. Ada pemikiran seperti itu ya Bismillah gitu aja. Nah, berarti teman-teman kalau misalkan nervous, nanti tipsnya satu, senyum saja ya. Tips dari Mbak Indri. Dan itu bisa mengatasi. Bisa mengatasi itu untuk saya. Nggak tahu juga untuk teman-teman yang Mungkin teman-teman juga barangkali bisa mengatasi, bisa dicoba ya. Nanti kalau misalkan nervous bisa diatasi dengan senyum. Iya, senyum itu kan ibadah ya, Mbak ya. Jadi saya selalu dikenal teman-teman itu kamu kok nggak pernah sedih sih gitu, karena nggak pernah marah, nggak pernah sedih. Ya marah sih marah, cuma saya lebih menekankan ke saya sering senyum aja gitu, mengatasi masalah itu ya udah dibawa senyum nanti juga hilang sendiri gitu. Itu kalau bahasa anak mudanya positive vibes Mbak. Jadi Iya, betul. Auranya tuh positif sekali kalau misalkan kita sering tersenyum. Dan itu juga salah satu tips juga buat teman-teman yang memirsa pada kali ini, supaya kita kelihatan auranya positif, banyak-banyakin senyum aja ya teman-teman. Selalu tersenyum ya, smile. Baik Mbak. Terus kemudian setelah melewati rangkaian seleksi itu ya, pasti kan kita menemui yang sesi pengumuman. Nah, Betul. ketika pengumuman pemenang itu sebelumnya Mbak Indri mengira nggak sih Mbak Indri itu kemudian terpilih menjadi pemenang satu? Sama sekali tidak. Justru karena ini nggak tahu ya, ini doa saya ini bagus atau jelek, tapi dari awal tuh saya berdoa seperti ini. Saya berdoa saya menjadi juara harapan aja deh gitu. Karena saya merasa hari ini saya nggak maksimal, terus saya merasa usia juga udah di atas rata-rata teman-teman yang lain gitu. Tapi ternyata wah pas pengumuman itu ya antara seneng terus gimana ya campur aduk kayak gitu ya, bingung seneng terus di dalam teman-teman juga saya dapat juara satu gitu. Apa sih yang saya bisa ini, tapi ya udah bener kamu dapat juara satu. Sampai itu kan dari awal saya didampingi oleh kakak ya, itu yang support system saya dari awal itu. Udahlah pasti bisa juara satu gitu. Saya malah aku nggak pengen juara satu gitu, nggak nyangka banget dapat juara satu, itu sudah Masya Allah sekali. Berarti kemarin waktu pengumuman juara itu yang disebut dari juara harapan 2 ya Bu, ya Mbak ya? Enggak, langsung juara satu. Iya, jadi agak kaget gitu. Biasanya kan dari bawah gitu, nenek-nenek gitu, agak deg-degan gitu. Ini langsung pengumuman juara satu gitu. Jadi saya merasa, waduh, ini bener nggak? Apa ini tadi juara harapan gitu? Tak kiranya itu diumumkan ya dari yang paling bukan rendah ya, dari yang ya tingkatannya yang itu ya. Gitu. Tapi ternyata ini nanti diumumkan dari juara satu. Waduh, kok langsung nomor urut saya gitu. Yang dari PAC juga langsung memberikan selamat. Aku ngimpi gak sih gitu. Ngimpi gak sih gitu. Kayak nggak pernah ikut kontes-kontes seperti ini ya. Baru pertama. Berarti baru pertama kali ya Mbak? Iya, baru pertama kali. Pengalaman yang sedemikian itu seleksi. Betul. Apalagi ada catwalk juga itu ya. Itu yang nggak pernah saya lakukan itu di rumah juga nggak pernah. Terus kemarin waktu catwalk gimana Mbak? Waktu catwalk itu ya saya sempat melihat sih contoh di YouTube gitu, bagaimana sih cara berjalan yang baik gitu. Terus saya juga dari hobi saya menari kan juga ada sedikit banyak yang saya tahu. Jadi udah melihat dari situ YouTube, Bismillah aja lah nanti jalan gitu. Sampai saya pernah malam itu saya latihan, dilihatin anak saya tuh malah disenyumin gitu, mama itu ngapain? Jadi saya agak minder, aduh kok anak saya sendiri juga bilang seperti itu ya, apa ini nggak bagus ya? Tapi sudah Bismillah aja gitu. Berarti belum ada gladi waktu kemarin ya Mbak? Berarti latihannya hanya di rumah? Iya. Untuk itu. Wow. Di situ langsung kita ya udah langsung itu lomba gitu. Berarti lihat kondisi panggungnya, medannya seperti itu langsung oh ya sudah nanti begini. Kita langsung buat konsep sih. Oh itu ada tempatnya di situ. Jadi nanti saya jalannya dari mana ya? Jadi itu kan itu nggak ada ketentuan ya. Jadi kita sendiri yang membuat konsepnya, mau seperti apa, mau berjalannya seperti apa, terus nanti di depan itu kita bergaya seperti apa gitu. Itu aja
dalam pikiran juga berkecamuk, ini mau tak buat apa ini? Karena kita diberi waktu 3 menit untuk Untuk catwalk. 3 menit untuk catwalk. Itu kan juga lumayan lama. Ini saya Iya. mau kemana gitu. Mau kan. pose apa ini nanti? Posenya apa, jalannya kemana, itu agak pusing sih Mbak sebetulnya. Iya, tapi luar biasa loh Mbak Indri. Keren. Terus kemarin ketika terpilih jadi pemenang 1 ya Mbak, juara 1 Iya. itu kesannya seperti apa Mbak? Kesannya ya apa ya, seru sekali ya. Jadi pengalaman pertama bagi saya, pembelajaran yang benar-benar di luar ekspektasi saya, dengan penonton yang begitu ramai, dengan vibes-nya itu memberikan semangat. Jadi motivasi dari teman-teman itu benar-benar satu yang memberikan saya semangat untuk ayo kamu bisa gitu, ayo kamu bisa, pasti bisa istilahnya sampai lancar gitu lah, seperti itu. Terus kemudian ini ya Mbak, kita bicara soal duta ya. Kalau Iya. duta ini kan berarti juga wakil dari Fatayat ke depannya. Duta ini juga bisa dimaknai sebagai pemandu dan penata. Kira-kira Mbak Indri setelah terpilih menjadi juara 1 duta Fatayat, kira-kira ke depannya mau ngapain sih Mbak? Kontribusi apa yang bakal Mbak Indri berikan untuk Fatayat di Gembong dan juga di Kabupaten Pati khususnya? Iya, sebetulnya itu saya tekankan dari tadi ya Mbak ya, saya ini masih proses belajar di dalam Fatayat maupun di dalam NU. Jadi saya sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu itu akan bismillah melaksanakan tugas saya. Juga semoga saya tetap amanah di pekerjaan saya, dan saya ingin menjadi satu motivasi, menjadi motivator untuk teman-teman yang lain. Oh, ini saya bisa. Berarti yang lain juga pasti bisa gitu. Kalau kita mau berusaha itu kita pasti bisa mencapai tujuan kita. Apalagi kalau kita ini sudah berhikmah ya di NU. Saya ingin mengajak terutama yang dari ranting saya dahulu, karena kita organisasi itu dari bawah. Saya berharap nanti di ranting saya mereka bisa lebih tergerak lagi, karena setidaknya ada contoh yang di depan. Semoga kita bisa bersama-sama lebih banyak lagi teman-teman yang mau memberikan dedikasi mereka ke NU, apalagi khususnya ke Fatayat. Dan umumnya nanti ya saya akan melaksanakan insya Allah apa saja yang sudah diamanahkan dari PAC maupun PC. Nanti saya akan mendukung program-program yang akan dilaksanakan oleh mereka. Seperti itu. Terima kasih Mbak Indri. Nah, Ya. jadi teman-teman, karena Fatayat itu memang ini ya Mbak ya, tanggungannya banyak ya Mbak, selain sebagai organisator juga sebagai istri dan ibu ya. Ya, betul. Tapi dengan melihat sosok Mbak Indri nih teman-teman, kita bisa lihat bahwa ternyata sosok perempuan muda, seorang ibu dan seorang istri itu bisa menjadi pelopor dan juga bisa menjadi motivator bagi perempuan-perempuan yang lainnya. Betul sekali. Jangan pernah menyerah kalau kita meskipun kita sebagai seorang istri, jadi kita itu harus punya satu manfaat untuk orang lain. Jadi satu prinsip saya harus bermanfaat bagi orang lain. Dan alhamdulillahnya keluarga saya mendukung, suami mendukung. Jadi semua kayaknya nggak ada rintangan gitu. Bismillah kita berkhidmat di Gitu. Luar biasa sekali teman-teman sosok Mbak Indri ini. Mbak, terakhir untuk teman-teman, pesan Mbak Indri sebagai duta Fatayat tentunya untuk perempuan-perempuan muda NU di luar sana. Ya, untuk teman-teman semua, saya hanya ingin memberikan satu pesan, jangan pernah berkecil hati. Kita sebagai wanita pasti bisa melakukan apa yang ingin kita lakukan selama itu masih di dalam masih di dalam satu hal yang tidak salah lah tentunya, seperti itu. Jadi kalian wajib untuk percaya kepada diri kalian. Saya pasti bisa, nggak usah minder dengan yang lain. Itu kalau sudah ada niat saya pasti bisa, insya Allah nanti akan ada jalan. Jadi meskipun kita sebagai seorang ibu, jangan lupa kita masih punya tugas lain di masyarakat, di sosial. Jadi sebagai publik,
insya Allah nanti kita juga akan memberikan manfaat pada orang lain. Dan keluarga jangan lupa ditinggalkan, jangan ditinggalkan itu ya. Tetap jaga keluarga kita. Seperti itu sih, Mbak. Terima kasih Mbak atas cerita yang luar biasa kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, perempuan-perempuan muda dan juga para pemirsa yang menyaksikan perbincangan kita hari ini ya Mbak. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan berbagi cerita inspiratif pada sama-sama, Mbak. podcast Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati kali ini. Mungkin itu saja teman-teman dari kami. Sekali lagi mari kita beri apresiasi kepada pemenang 1 Duta PC Fatayat Kabupaten Pati, Mbak Indri Fitriani. Terima kasih. Terakhir dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.